Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom anak-anak. Apa kabar semuanya? Bapak percaya semua kalian dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen kelas 7 pada pagi hari Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini adalah awal yang perjumpaan kita, walaupun Bapak tidak bisa menatap secara langsung ke kalian, tapi yang pasti semoga kita selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lanjut ke materi, tolong kalian siapkan buku paket dan juga Alkitab, serta buku latihan untuk agama Kristen. Untuk pagi hari ini, kita awali dengan bab 1, dengan judul temanya Indahnya Mengampuni. Sebagai bahan Alkitab, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Terus bahan yang kedua dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, dan Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-35. Untuk pagi hari ini di pembacaan firman Tuhan, kita buka dulu dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Baiklah, kalau anak-anak sudah menemukan ayat Alkitabnya, Bapak akan bacakan buat kita semua. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, demikianlah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai landasan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita wajib saling mengampuni satu dengan yang lain. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni orang lain? Jawaban pertama, karena kita manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, otomatis kita akan minta maaf. Dan sebaliknya. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Artinya bahwa kalau kita memberikan pengampunan kepada orang lain, secara otomatis pengampunan dari Bapa surgawi turun atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, artinya bahwa pengampunan memiliki dua arah. Yang pertama, untuk orang yang menerima pengampunan, dan untuk kita yang memberi pengampunan. Puji nama Tuhan. Anak-anak, kita buka ya halaman yang kedua. Poin yang ke-A, pengantar. Pagi hari ini kita belajar dari kisah Nelson Mandela. Apakah kamu pernah mendengar kisah yang bernama Nelson Mandela? Ia adalah seorang petokoh pejuang Afrika Selatan
yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam, khususnya di Afrika Selatan, yang dimana dia ditindas dan bahkan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Termasuk waktu yang cukup lama ya. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan sehingga terpilih sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Anak-anak, kalau kita membaca kisah Nelson Mandela, kita menemukan hal yang sungguh menarik. Bagaimana seorang yang memiliki hati yang cukup tulus, hati yang baik, bahkan melalui kisahnya ini banyak menginspirasi banyak orang. Bukan hanya kita, tapi semua orang yang membaca kisah pasti terkagum. Kenapa saya katakan pasti terkagum? Bayangkan, dia hanya memperjuangkan keadilan, kebaikan bagi semua orang, di mana dia dipenjara lebih dari 20 tahun. Kasus yang dilakukan bukan kasus membunuh, bukan kasus mencuri, bukan kasus narkoba, tetapi memperjuangkan ketidakadilan. Artinya bahwa apa yang dilakukan Nelson Mandela bukan sesuatu yang menyimpang, tetapi bagaimana kita melihat seorang yang berhati mulia, berhati luhur, ketika dia keluar atau ketika dia bebas dari penjara, bukan orang-orang yang baik kepadanya yang diundang, tetapi justru orang-orang yang pernah menyakitinya. Bahkan dikatakan bahwa kepala sering merugikan dirinya. Tetapi kita akan melihat bagaimana jawaban Nelson Mandela. Anak-anak, kita akan lihat jawaban yang cukup menarik dari seorang yang bernama Nelson Mandela. Jawaban ini untuk memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang sedang diajukan oleh wartawan. Kita akan lihat jawabannya. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan yang paling banyak menyakitimu. Anak-anak, kita lihat jawaban yang cukup menarik ya. Pertanyaannya, menurut kalian, siapa orang yang di dekat kalian? Bukankah mereka orang tuamu? Bukankah mereka kakakmu atau adikmu? Bukankah mereka nenek atau opungmu? Bukankah mereka itu teman-temanmu atau sahabatmu? Jadi, orang yang banyak atau orang yang sering menyakiti kita juga mereka-mereka yang terdekat sama kita. Jadi, hal ini juga penting kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, yang paling banyak menyakitimu. Pertanyaannya, siapa yang paling banyak menyakiti hati kalian? Mungkin kalian bertanya, Pak, kalau ada teman yang sering menyakiti saya, biasanya saya benci. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Kita diajarkan untuk terlebih dahulu mengampuni orang yang paling banyak menyakiti kita. Karena apa? Kalau kita mengampuni orang yang banyak menyakiti kita, secara otomatis kita sedang melepaskan kebencian, melepaskan kepahitan yang ada di dalam hati kita, di mana kita melepaskan beban. Jika kalian sebagai anak remaja
mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari rasa kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Jadi mengampuni mempunyai pengertian membebaskan dirimu yang pertama dari rasa kebencian, sehingga rasa damai, sukacita boleh ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, hal ini merupakan sikap yang luar biasa bukan? Menurut kalian, hal ini merupakan yang luar biasa bukan? Pasti luar biasa. Pernah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Pertanyaan buat kalian semua. Apakah anak-anak pernah mengampuni orang lain? Atau kalian juga mendapatkan pengampunan dari orang lain? Nah, di sini ada tugas buat kalian ya. Tugasnya mudah dan gampang kok. Yang pertama, coba ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video. Jadi tugasnya boleh dalam bentuk tulisan, buat semenarik mungkin, juga boleh dalam bentuk video, sekreatif mungkin, bebas. Nah, isinya adalah pengalamanmu mengampuni dan diampuni oleh seseorang. Terus, apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni? Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya. Adakah pengalamanmu ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain ataupun tidak diampuni oleh orang lain? Bagaimana perasaanmu? Yang ini tulis di kertas saja ya. Nah, yang ketiga, menurutmu apa itu mengampuni? Jadi bebas menurut kalian ya. Menurut kalian apa sih mengampuni? Jangan menurut kata orang lain, tapi menurut pemahaman kalian sendiri yang kalian pahami tentang mengampuni. Berarti ini murni jawaban dari kalian. Yang keempat, mengapa hal pengampunan penting bagi orang Kristen, khususnya kalian yang masih remaja. Jadi yang keempat ini pertanyaan, mengapa pengampunan sangat penting bagi kalian? Boleh dijawab di kertas jawaban nanti ya. Yang kelima, apakah menurutmu dalam hidup kita perlu mengampuni orang lain? Jadi di sini, menurut kalian, perlukah kita mengampuni orang lain? Jawab ya di kertas jawaban kalian. Yang keenam, sebaliknya, apakah kita membutuhkan pengampunan dari orang lain? Nah nih. Terus yang terakhir, ya, tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020. Jangan sampai terlambat ya. Kalau kalian terlambat, risikonya berhubungan dengan pengurangan poin nilai. Selamat mengerjakan ya. Pasti kalian bisa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan lihat bagaimana kita memahami pengampunan. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Jadi itu pengertian mengampuni, bahwa kalau kita mengampuni seseorang tidak boleh mengungkit-ungkitnya lagi. Misalkan ada teman kalian yang melakukan kesalahan kepada kalian. Nah, teman kalian sudah minta maaf. Nah, kalian juga kewajibannya adalah memberikan maaf kepada teman kalian. Nah, perjalanan waktu, jangan kalian mengungkit lagi kesalahan teman kalian. Itu pengertiannya, bahwa pengampunan tidak boleh kita ungkit lagi. Pada kenyataannya, cukup sulit untuk kita melakukannya. Mengapa? Nah, menurut anak-anak, di dalam kehidupan kalian, apakah mengampuni cukup sulit? Mungkin jawabannya, iya Pak, sulit. Ada yang gampang Pak. Nah, mengapa?
Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Nah, tadi mungkin ada kalian menjawab bahwa, Pak, sulit sekali saya mengampuni orang lain. Karena memang yang pertama itu sifat egois manusia, atau orang pengen aku loh yang akulah. Itu keakuannya itu masih tinggi. Akulah yang paling benar, akulah yang paling tepat, dia yang salah. Biasanya hal itu yang membuat kita itu cukup sulit mengampuni, sehingga orang lain menjadi korban dari apa yang kita pandang itu kita juga paling benar ya. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut pandang diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut pandang orang lain. Nah, ini yang perlu kita belajar di pagi hari ini. Biasanya kalau orang sulit mengampuni atau sulit memaafkan kesalahan orang lain, atau karena persoalan-persoalan tertentu, biasanya karena cara pandangnya atau cara melihatnya. Biasanya kita tuh cenderung melihat kesalahan orang lain dibanding dengan kesalahan kita sendiri. Nah, sebagai contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman atau sahabat, dengan keluarga atau kakak dan adik, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Ini yang perlu kita belajar juga di pagi hari ini. Biasanya kalau ada persoalan, masalah, khususnya di kelas 7 ya, biasanya saling salah paham satu dengan yang lain, saling curiga satu dengan yang lain. Biasanya kasus yang pertama di antara wanita, misalkan soal menyimpan rahasia. Biasanya cukup sulit untuk menyimpan rahasia temannya sendiri. Temannya bilang, ini rahasia kita ya. Tetapi kalau kita tidak jaga mulut kita, kita akan tergoda untuk menceritakan kepada orang lain. Sehingga disitulah mulai pertikaian terjadi. Kesalahpahaman itu akan muncul dari sana. Jangan lakukan hal ini ya anak-anak. Jika kalian pengen kehidupan kalian terbebas dari soal memaafkan atau mengampuni. Selanjutnya, banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya, mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama yang kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Jadi bahwa pengampunan terutama kita lakukan bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita mengampuni, kita sudah melupakan masalah orang lain, kita sedang membebaskan diri kita dari kebencian, kita sedang membebaskan kita dari dendam dan amarah. Tetapi yang sebenarnya pengampunan itu adalah perbuatan yang terutama untuk kitanya loh, untuk kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Ini yang harus kita mengerti dengan benar dalam pemahaman kita tentang kita mengampuni. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain daripada pikiran kita. Ingat bahwa ketika kita mengampuni orang lain, bukan orang lain yang kita pikirkan, tetapi diri kita sendiri. Misalkan kita pernah kepahitan, kita pernah kecewa, kita pernah dendam sama seseorang. Yang kita itu buang dalam kehidupan kita bukan orangnya, tetapi dendamnya yang ada di pikiran kita, rasa kecewa yang ada di hati kita, bahkan kebencian yang terpendam, kepahitan yang terpendam yang ada dalam hati kita. Justru itu yang kita lepaskan di dalam kehidupan kita, bukan pikirkan orang lain. Namun, seberapa
dalam pun luka yang telah terjadi, kita tidak akan sembuh dari luka itu sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Ini sudah pasti ya. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Cukup jelas ya. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depannya menjadi sangat cerah dan mudah. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang mengampuni, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kita membebaskan diri kita dari rasa kebencian, rasa marah, kecewa, putus asa, kepahitan, dan lain sebagainya yang bersifat merugikan kita, yang membuat kita itu semakin hari semakin tidak bertumbuh di dalam Tuhan, justru membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Maka kita perlu membebaskannya itu. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni orang lain, sebesar apapun kesalahannya. Ingat, Bapa di surga pasti mengampuni kita kalau kita mau mengampuni orang lain, sebab kita juga punya kesalahan kepada orang lain. Entah itu dalam sikap, dalam perbuatan, tingkah laku yang kita tunjukkan. Kita mungkin tidak sadar bahwa kita sedang menyakiti orang lain. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ini poin yang sangat penting untuk kita belajar tentang mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga pasti tidak akan mengampunimu. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, secara otomatis karunia pengampunan dari Bapa di surga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di komentar pembahasan materi, khususnya di Classroom. Kiranya kalian tetap bersemangat untuk aktivitas atau pembelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak yang akan pimpin. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami telah belajar tentang bagaimana kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena firman berkata, ketika kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Bapa di surga pasti mengampuni kesalahan kami. Bapa, ajari kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami sebesar apapun kesalahan mereka yang mereka perbuat kepada kami, dan ajari kami untuk kami boleh melepaskan pengampunan, karena kami tahu pengampunan yang terutama adalah untuk diri kami sendiri, untuk kami boleh membebaskan kami dari perasaan kecewa, perasaan sakit hati, bahkan amarah, kepahitan, karena kami tahu Engkau Allah pasti mengampuni kesalahan kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak lepas dari kesalahan terhadap orang lain. Oleh karena itu Bapa, terus berkati kehidupan kami, bahkan aktivitas kami yang selanjutnya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang pagi hari ini, di pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Kami tahu, biar kami terus mengenal Kristus melalui pembelajaran kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.